Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Thohir Zainuri, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan kali ini nanti dibagi menjadi 3 sesi: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi kali ini saya dibantu oleh Bu Ani ya, selaku guru IPA yang nanti akan selama kegiatan coaching tersebut akan membantu saya di dalam kegiatan tersebut. Oke, langsung saja Bu Ani, bagaimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Alhamdulillah, untuk hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang akan nanti ditindak dengan kegiatan observasi di kelas. Nah, sebelum nanti melaksanakan nanti di dalam kegiatan ini saya akan memsupervisi Bu Ani di dalam kegiatan coaching nanti. Nah, di dalam kegiatan coaching nanti sebelumnya saya ingin tanya tentang tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Apa Bu Ani tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama, siswa memahami organ-organ atau alat-alat peredaran darah pada manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami sistem peredaran darah ganda pada manusia. Itu Pak, untuk tujuannya nanti ada 2 yang akan. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya nanti di kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai, siswa dapat belajar dengan aktif selama pembelajaran di kelas. Kemudian siswa percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian siswa juga dapat menarik kesimpulan dari hasil kegiatan belajar mereka. Oke, gitu ya. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang nanti ingin digunakan. Untuk rancangannya, yang pertama, siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompoknya dengan cara berhitung. Satu kelas nanti akan dibagi menjadi 8 kelompok. Setelah mereka berhitung dan sudah punya nomor urutan, mereka akan duduk bersama kelompoknya. Boleh memilih tempat mana di dalam kelas itu yang mereka sukai. Kemudian setelah itu, saya akan membagikan LK, lembar kerja, untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi dalam kelompok nanti ada kerja kelompok berupa diskusi. Dari hasil diskusi nanti akan dipresentasikan ke depan kelas. Gitu. Terus untuk waktu pelaksanaan yang mungkin Bu Ani ini tidak terganggu, yang itu dari apa? Untuk waktunya di hari Sabtu di kelas 8H pada jam ke-4 sampai ke-6. Oke, jadi pada hari Sabtu ya, kelas 8. Hari Sabtu. Oke, kalau begitu nanti kita lanjutkan dengan kegiatan observasi di kelas. Nah, dalam kegiatan observasi nanti saya akan mencatat proses kegiatan pembelajaran yang Bu Ani lakukan, sehingga nanti harapan saya semua dipersiapkan, baik perangkat maupun media-media yang akan digunakan di kegiatan observasi. Untuk pra-observasi hari ini saya kira cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita lanjutkan nanti di kegiatan observasi pada hari Sabtu jam ke-4.56. Terima kasih. Demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Marilah teman-teman kita berdoa agar kegiatan belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita nanti akan membentuk 8 kelompok. Jadi kita berhitung dari 1 sampai dengan 8. Dimulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Oke, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geser sebelah. 7, 8. Oh, belum. Udah. Mana kok tolak-tolak? Ayo ulang. Anak nomor 5, 6, 7, 8. Kembali lagi 1, 2, loncat. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Sesama nomor berkumpul dengan temannya. 1 dengan temannya yang bernomor 1, 2 dengan nomor 2. Saya urut dari sini ya. Tadi kan dari sebelah kanan. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, geser ke belakang 4, 5, 6, 7, 8. Silakan buku adalah tulisnya. Ya, nanti Bu Ani akan membagikan LK atau lembar kerja. Ya, silakan apa bersejarah. Kalau sekiranya bisa digunakan, boleh bergeser ya. Saya long dulu untuk lihat papan tulis. Nah, perhatikan nanti saya bagikan LK. Yang pertama nanti dibahas di kelompok adalah tentang jantung dan bagian-bagiannya. Tugas kalian nanti mengisi ini nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dilanjutkan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Jadi alurnya darah atau aliran darah. Ini ya, berupa gagan sistematis tentang peredaran darah kita. Untuk yang kegiatan B. Berikutnya nanti yang kedua ada pertanyaan berdasarkan gambar ini. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Dan yang ketiga membuat kesimpulan tentang fungsi organ-organ yang kita pelajari hari ini. Sambil menjelaskan. Kalau lihat torso, torsonya ada di sini, ya. Torso itu adalah bentuk tiruan makhluk hidup kita manusia. Jadi ini dibuat sesuai dengan ukuran aslinya atau mendekati atau kurang lebih ukuran aslinya. Jadi kalau tingginya sekian, maka ini ukuran jantung kita sesuai dengan tingginya masing-masing. Ini bentuknya sudah dibuka. Ini dengan gambar kalian kan? Kemudian di LK yang sudah diterima. Kalau ini kita kepal, ukurannya adalah kurang lebih seukuran dengan apa ini? Iya, dua kepal tangan kita masing-masing. Letaknya ada di rongga dada sebelah kiri. Tuh, silakan. Ada kode warna merah, juga ada kode warna biru. Itu ada maksud dan tujuannya. Silakan sambil diskusi, buku paketnya boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rasyad Goldan Marta Dinata. Nama saya Megawati Pamungkas. Nama saya Bilqis Naira Putri Yustinda. Nama saya Juliana Ramadhani. Langsung ke presentasinya. Yang pertama, gambar jantung yang A ini. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Bagian yang pertama yang nomor 1
yaitu atrium atau serambi kanan. Yang kedua yaitu ventrikel atau bilik kanan. Yang ketiga ventrikel atau bilik kiri. Yang keempat atrium atau serambi kiri. Yang kelima katup kanan. Dan keenam katup kiri. Ayo, ada yang tanyakan dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk katupnya, silakan. Siapa yang ingin menambahkan? Katup untuk jantung. Yuk, ini dari kelompoknya Angel. Silakan Angel, sebutkan katupnya untuk pertanyaan kita. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang keras. Yang 6. Sekian dari presentasi kelompok kami yaitu kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaklumi karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya akhiri. Wabillahi wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang bagian-bagian jantung dan fungsi organ-organ pada sistem peredaran darah atau transportasi pada manusia. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita membuat kesimpulan untuk kegiatan belajar kita hari ini? Silakan. Silakan sekarang mari kita membuat kesimpulan. Ya, kelompoknya siapa yang ingin berpendapat untuk membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan dibacakan. Teman yang lain di rumah boleh menambahkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dr. Saya Muhammad Khalid. Saya Firman. Tanpa basa-basi langsung saja saya sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, sistem peredaran darah manusia memanglah sangat penting bagi tubuh kita. Tanpa adanya sistem peredaran darah pada tubuh manusia, maka darah tidak akan bisa terpompa ke seluruh tubuh, entah itu melalui pembuluh darah ataupun yang lain. Yang pertama, jantung. Jantung kita sudah ketahui fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi jika tidak ada jantung pada tubuh kita? Maka untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu tidak ada yang menjadi pemompanya. Dan apa yang terjadi jika tidak ada pembuluh darah? Maka tidak ada yang mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi apakah kita masih bisa hidup? Bisa. Tidak. Coba Tidak. dibuktikan bisa caranya bagaimana? Ya, tanpa jantung memompa darah berarti kita tidak bisa. Tuh. Mungkin sampai sini sajalah presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah karena manusia tidak pernah sempurna. Sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adhirumina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita masih akan mempelajari tentang peredaran darah, ya, yaitu tentang gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi silakan disiapkan untuk pertemuan berikutnya dipelajari dulu tentang gangguan pada sistem peredaran
aliran darah. Ya, boleh browsing di internet, boleh dengan membuka buku paket. Ya, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup tentang tugasnya? Ya, untuk kesulitan atau kendala boleh ditanyakan di kelas atau di luar jam pembelajaran. Ya, silakan. Sudah cukup ya anak-anak? Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat dan tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Silakan boleh dirapikan. Silakan persiapkan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Ani selaku guru yang saya observasi pada kegiatan coaching supervisi kemarin. Assalamualaikum Bu Ani. Bagaimana kabar hari ini? Oke, Bu Ani, pada hari ini kita akan melaksanakan lanjutan dari kegiatan kemarin, yaitu coaching supervisi akademik tetapi sebagai pasca observasi. Nah, nanti di dalam kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ani laksanakan selama di kelas kemarin. Itu Bu Ani ya. Oke, Bu Ani, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan ke Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Perasaan saya ketika kegiatan kemarin itu semangat Pak. Saya sangat senang walaupun di beberapa bagian masih ada yang harus saya tingkatkan untuk di kegiatan pembelajaran kelas bersama. Kemudian untuk area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas, apakah sudah tercapai? Untuk keaktifan belajar di dalam kelompok, sudah setiap anggota kelompok sudah mampu menyampaikan pendapatnya dan gagasannya berkaitan dengan hal yang diperlukan. Tetapi untuk penyampaian presentasi ketika di kelas ini hanya beberapa siswa saja, jadi belum ada pembagian rata di kelompoknya. Jadi hanya ada yang dominan dan yang lain masih pasif ketika presentasikan. Yang berikutnya berkaitan dengan tahapan-tahapan proses pembelajaran yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana pembelajaran? Yang saya lakukan ini sudah dilaksanakan, sudah melakukan siswa, kemudian sudah melaksanakan pembagian kelompok, kemudian di kegiatan inti anak-anak sudah melakukan kelompok tentang LK yang diberikan, kemudian juga sudah ada presentasi kelas, ya, karena masih ada yang masih mengikuti. Pertanyaan selanjutnya Bu Ani berkaitan dengan pembelajaran itu, kekurangan atau kendala yang dihadapi selama pembelajaran kemarin itu apa saja? Kekurangan atau kendalanya itu tentang siswa saya. Jadi beberapa ketika diskusi kelompok mereka masih aktif bersama kelompoknya untuk saling mengeluarkan pendapat bersama kelompok. Namun kendalanya terjadi ketika presentasi. Ya. Hanya satu atau dua orang saja yang aktif menyampaikan ke teman-temannya dalam satu kelas. Jadi teman yang lain hanya sifatnya mendampingi ketika kelompoknya tampil ke depan. Itu kendalanya kemarin sehingga siswa berani untuk menggunakan pendapatnya, menyampaikan itu gagasannya ketika presentasi. Terus untuk hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau kekurangan tadi yang Bu Ani lakukan? Saya memotivasi teman-temannya, ya, termasuk yang belum tadi, untuk lebih berani menyampaikan pendapatnya. Jadi saya pilih dari satu kelompok ke kelompok lain untuk ayo silakan siapa yang mau berpendapat boleh silakan ininya untuk menjawab pertanyaan teman-temannya. Jadi yang kendala-kendala tadi bisa teratasi ya.
berikutnya untuk kedepannya rencana tindak lanjut yang ingin Bu Ani lakukan supaya nanti di proses pembelajaran berikutnya itu bisa lebih baik lagi, apa yang Bu Ani perlu persiapkan? Ini yang perlu saya persiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, untuk pembagian kelompok, dari hasil kemarin akan saya evaluasi lagi. Pembagian kelompoknya akan saya pecah lagi berdasarkan siswa-siswa yang sudah aktif agar bisa mengajak temannya, mengeluarkan keberaniannya ke teman-temannya. Jadi kelompok akan saya acak lagi. Kemudian untuk LK-nya itu mungkin bahasanya yang harus dipermudah lagi atau tampilan gambarnya yang kemarin sebenarnya sudah saya beri gambar ini mungkin harus sedikit variatif lagi. Terima kasih Bu Ani untuk kegiatan hari ini. Secara umum Bu Ani sudah banyak melakukan perubahan-perubahan di dalam kegiatan pembelajaran dengan rencana tersebut. Harapannya nanti kedepannya bisa terlaksana, terwujudkan sehingga nanti di proses kegiatan belajar bisa lebih maksimal lagi. Oke, untuk kegiatan coaching supervisi pasca observasi mungkin saya akhiri dulu. Saya banyak terima kasih. Saya Syafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.